3 cara beberes rumah mengatasi peralatan makan yang terlalu banyak sebelum lanjut. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu Ibu, judul video ini kelihatannya sederhana, tapi isinya tuh nyata banget dan kejadian hampir di setiap rumah. Terutama rumah yang dapurnya aktif tiap hari. Karena piring di rumah itu kayak sel. Diam-diam membelah diri tanpa izin, awalnya cuma 1 set, tahu-tahu lemari minta ampun. Dibuka sedikit langsung longsor. Ditutup lagi sambil tarik napas dan bilang nanti aja. Masalah peralatan makan yang kebanyakan ini bukan soal rapi atau berantakan doang. Tapi soal capek yang numpuk tanpa disadari. Capek masak, capek beberes, capek ngeliat dapur tapi tetap disuruh kuat. Apalagi sekarang ini rumah sering jadi pusat segalanya. Tempat kerja, tempat usaha, tempat ngopi, tempat buat orang curhat, dan entah kenapa, piring selalu nambah padahal yang makan orangnya itu aja. Makanya pembahasan ini penting banget. Bukan buat bikin ibu jadi perfeksionis atau merasa gagal ngurus rumah. Tapi supaya ibu sadar kalau dapur yang sesak itu bukan salah ibu. Cuma perlu diajak ngobrol pelan-pelan. Karena dengan 3 cara sederhana yang bakal dibahas, rumah bisa lebih lega, kepala lebih ringan, dan ibu nggak perlu lagi debat batin sama tumpukan piring tiap buka lemari. Cara pertama itu dimulai dari hal yang paling susah tapi paling jujur, yaitu ngaku ke diri sendiri kalau peralatan makan di rumah udah kebanyakan dan sebagian besar cuma numpang tinggal. Aku ngalamin sendiri, waktu 1 hari niat beberes cuma 5 menit, malah jadi bengong setengah jam. Karena sadar jumlah piring di rumah kayak siap hajatan tiap minggu. Padahal yang makan tiap hari ya orang itu. Itu aja. Suami, anak, sama diri sendiri yang makannya sambil berdiri di dapur. Waktu semua peralatan makan dikeluarin baru kelihatan dramanya. Ada piring yang masih ada stiker harga karena lupa pernah beli. Ada gelas souvenir nikahan yang bahkan aku lupa nikahan siapa. Ada mangkok retak yang disimpan dengan keyakinan suatu hari bakal diperbaiki. Padahal lemnya juga nggak pernah dibeli. Di situ aku ketawa sendiri, karena ternyata aku lebih rajin nyimpen barang daripada nyelesain masalahnya. Jujur sama diri sendiri itu artinya berani nanya, ini masih dipakai nggak? Ini bikin hidup lebih gampang atau malah bikin lemari susah ditutup? Contoh paling nyata itu piring cantik yang cuma dipakai kalau ada tamu spesial. Yang tamunya datang setahun sekali, tapi piringnya ngabisin ruang setiap hari. Dan lucunya kita sering ngerawat barang lebih serius daripada ngerawat badan sendiri. Ada momen emosional waktu nemu peralatan makan yang punya cerita. Misalnya piring hadiah orang tua atau mangkok beli bareng teman lama. Rasanya pengen simpen semua karena takut kenangannya ikut hilang. Padahal kenangan itu adanya di kepala sama hati. Bukan di lemari dapur yang tiap dibuka bikin kita pengen nutup lagi sambil tarik napas panjang. Cara kedua adalah berhenti sok rapi tapi nggak realistis. Aku dulu nyimpen piring sama piring, selusin gelas sama gelas-gelas lainnya, sendok sama sendok, kelihatannya estetik, tapi tiap pagi aku olahraga gratis, mondar-mandir ambil ini itu, baru bikin kopi aja rasanya kayak ikut lomba estafet dapur. Dan itu belum termasuk kalau anak tiba-tiba minta mangkok pas air udah mendidih. Akhirnya aku nyadar dapur itu bukan showroom, dapur itu tempat kerja. Jadi, aku mulai nyimpen peralatan makan berdasarkan fungsi harian. Piring yang dipakai tiap hari, aku taruh paling depan. Gelas minum keluarga, 1 rak sama piring. Sendok garpu harian di laci yang bisa diraih tanpa jongkok atau jinjit. Dan ajaibnya, dapur langsung terasa lebih ramah, walaupun isinya gak langsung berkurang drastis. Contoh paling kerasa itu pas pagi hari, dulu baru bikin sarapan aja udah capek karena bolak-balik, sekarang semua ada di satu area, tangan kiri ambil piring, tangan kanan ambil sendok,
otak nggak perlu mikir keras. Dan buat ibu-ibu yang tiap hari mikir 1000 hal, pengurangan mikir kecil kayak gini tuh nikmatnya luar biasa. Peralatan yang jarang dipakai, kayak set tamu, piring besar buat acara, atau gelas yang cantik, tapi beratnya kayak beban hidup, aku pindahin ke rak atas atau tempat terpisah. Jadi dapur harian gak terganggu barang yang sebenarnya cuma numpang eksis. Dan lucunya sejak dipisah gitu, aku malah jarang kangen sama barang-barang itu. Cara ketiga adalah soal kebiasaan belanja yang sering gak jujur sama kebutuhan. Aku dulu tipe yang kalau lihat piring lucu langsung mikir, ini lucu ya. Bukan mikir ini bakal dipakai nggak. Dan anehnya piring lucu selalu datang barengan sama kalimat pembenaran. Kayak lumayan buat cadangan. Padahal cadangannya udah punya satu lemari sendiri. Sekarang aku bikin aturan sederhana tapi tegas ke diri sendiri. Kalau mau beli peralatan makan baru harus ada yang keluar. Jadi kalau nemu piring, baru aku langsung kebayang piring mana yang harus pamit dan seringnya begitu dibayangin malah jadi mikir ulang. Oh ternyata aku nggak butuh juga ya. Contoh realnya waktu ada promo gelas minum yang bentuknya gemes. Aku udah masukin keranjang. Terus keinget laci gelas di rumah yang tiap dibuka bunyinya kayak orkestra karena saking penuhnya. Akhirnya aku tutup aplikasi belanja dan minum pakai gelas lama yang fungsinya masih sama. Yaitu nampung air. Setiap barang yang masuk rumah itu nambah kerjaan, nambah yang harus dicuci, nambah yang harus disusun, nambah yang bikin hati panas kalau jatuh dan pecah. Jadi aku mulai sadar beli barang itu bukan cuma soal uang, tapi soal energi. Dan energi ibu-ibu itu terbatas, jangan dihabisin buat ngurusin piring. Ada juga momen lucu waktu suami nanya kenapa piring di rumah berkurang. Aku jawab santai, lagi diet barang. Yang dikurangin bukan makannya, tapi beban hidupnya. Dan anehnya sejak itu dapur terasa lebih lega. Dan aku lebih jarang ngomel. Mungkin karena ruang kosong itu ngaruh ke emosi juga. Menghentikan kebiasaan nambah tanpa mikir. Itu memang proses. Kadang masih tergoda, tapi sekarang aku lebih sering nanya ke diri sendiri. Ini bikin hidup aku lebih tenang atau cuma bikin dapur makin sesak? Dan pertanyaan itu biasanya udah cukup buat bikin tangan berhenti scroll. Kalau dipikir-pikir, dapur itu bukan sekadar tempat masak, tapi tempat kita bernegosiasi dengan hidup, antara piring yang numpuk dan kesabaran yang tipis, antara niat hidup rapi dan realitas sendok yang selalu kurang satu. Dan di titik ini kita sadar, ternyata beresin rumah itu bukan soal kuat angkat panci, tapi berani melepas yang bikin sesak, sambil senyum tipis karena akhirnya ngerti, capeknya bukan di cucian, tapi di hati yang kebanyakan nahan. Pelan-pelan, rumah mulai berubah, bukan karena jadi estetik ala katalog, tapi karena isinya makin masuk akal, dan anehnya saat piring berkurang, emosi juga ikut diet. Langkah di dapur jadi ringan, buka lemari nggak lagi deg-degan. Dan kita bisa ketawa sendiri karena sadar, selama ini yang bikin ribet bukan hidup, tapi koleksi mangkok yang niatnya disayang, tapi ujung-ujungnya bikin stres. Jadi hari ini nggak perlu langsung jadi ibu super rapi, cukup jadi ibu yang lebih waras, lebih lega, dan lebih ramah sama dirinya sendiri. Karena rumah yang bernapas itu lahir dari hati yang mau memaafkan diri. Dan dari situ, semangat beres-beres nggak lagi terasa sebagai hukuman, tapi jadi bentuk cinta kecil ke rumah, ke keluarga, dan ke diri sendiri. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.